Baik, selamat malam saudara-saudari. Puji Malam, syukur Saudara pada Eko. Tuhan. Ya, puji syukur Tuhan. Ya, Malam, Saudara Eko. Puji Tuhan. Malam. malam ini nanti ada saudara-saudari dari Jakarta Pusat akan bergabung ya. Karena dari Jakarta Pusat biasa juga hari Rabu saudara yang melayani sedang berhalangan, jadi untuk hari ini kita bergabung ya dengan saudari dari Jakarta Pusat ya. Baik. Kita akan mulai dengan berdoa ya saudara-saudari ya. Kita melatih roh kita kembali malam ini sama-sama untuk kita masuk ke kelas kecil kita ya pada malam hari ini ya. Mari kita berdoa ya. Amin. Tuhan, kami bersyukur padamu. Amin. Tuhan, Kau adalah Allah yang setia. Amin. Tuhan, Kau terus melatih kami. Amin. Tuhan, di dalam pelatihan diaken nasional ini, Amin. Tuhan, melalui penggenapan di aspek firman kebenaran. Tuhan, Amin. di fondasi yang solid di dalam pelayanan kami. Amin. Oh Tuhan, kami terus menengadah padamu. Amin. Biarlah setiap firman yang kami nikmati, Tuhan, menjadi konstitusi kami di dalam menempuh kehidupan gereja. Amin. Oh Tuhan, sehingga pelayanan kami juga boleh semakin menjadi berkat. Amin. Oh Tuhan Yesus, amin. 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 Ya, berkati ya Tuhan, agar pelayanan kami boleh semakin menjadi berkat. Karena itu, Kau juga memberkati malam ini, kami di dalam kelas kecil ini, agar kami boleh nampak bahwa Engkaulah keperluan kami yang sejati. Kristuslah sang hayat dan kehidupan kami adalah gereja. Berkati kami agar kami boleh terus dilatih dalam aspek kebenaran, dan kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku aspek kebenaran ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih malam ini. Tuhan, Engkau yang telah memimpin, Engkau yang memimpin kami semua Tuhan. Malam ini menjadi satu tubuh-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, berkati persekutuan malam ini Tuhan. Biarlah melalui Engkau sebagai sang kepala, Tuhan, kami semua terus disuplai oleh firman-Mu. Agar kami bisa hidup di dalam tubuh, di dalam gereja, yang adalah dan diri-Mu sendiri. Tuhan Yesus, berkati setiap kami di sini Tuhan. Juga saudara yang belum sempat berbagian, Tuhan, dalam terus buka setiap jalannya Tuhan. Biar tidak ada satupun dari kami Tuhan yang undur dari jalan-Mu. Terus maju di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, syukur padamu. Atas malam hari ini kami boleh datang berbagian kembali di dalam pelatihan diaken nasional dalam kelas kecil. Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami membawa bejana kami, bejana yang terbuka di hadapan-Mu. Tuhan, sungguh kami miskin di dalam roh. Kami perlu roh hikmat dan wahyu untuk bisa mengenal diri-Mu, mengenal kebenaran-Mu, sehingga menjadi kusuran ulang di dalam manusia batinia kami. Sekali lagi Tuhan, kami tengadah padamu, kami bersandar kepadamu. Biarlah Engkau sang anak domba Allah terus berjalan di tengah-tengah kaki dian emas-Mu Tuhan, di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan, mengembalakan kami, merawat, mengasuh kami. Terima kasih Tuhan, syukur padamu. Amin. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih atas pengasuhan dan perawatan Tuhan. Amin. Boleh malam hari ini berada dalam pelatihan diaken nasional kelas kecil. Amin. Kembali kami mohon Engkau basuh bersih kami dengan darah Adi-Mu, agar kami tidak ada sesuatu pun yang menghalangi kami untuk menikmati Engkau, untuk mendapatkan Engkau sebagai keperluan kami yang sejati. Tuhan, beri kami roh hikmat dan wahyu dalam pelatihan diaken nasional kelas kecil ini. Kami bejana-bejana yang terbuka, menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan segala kekayaan hayat-Mu, dengan segala sifat-sifat-Mu, sehingga kami boleh mengekspresikan Engkau dan berfungsi bagi tubuh-Mu.
bagi pembangunan gerejamu. Amin. Ya Tuhan akan boleh datang untuk mengalihkan zaman ini melalui gerejamu. Terima kasih Amin. Tuhan. Kami cinta padamu. Karena Engkau lebih dulu mencintai kami semua. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan saudara-saudari ya, kita akan mulai di aspek berlatih ya, berlatih. Kita sudah mengikuti bahas 4 bab ya. Nah, malam ini kita akan membahas 2 bab ya, yaitu bab 17 atau pelajaran 17 mengenai ekspresi praktikal gereja. Lalu kita juga akan membahas bab atau pelajaran yang ke-18 ya, pelajaran yang ke-18 adalah 7 tahap topik ini dibahas ya di dalam 2 bab 17 dan 18. Nah, kita akan berlatih ya menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang ada. Nanti saudara-saudari kalau ada yang ingin menambahkan dari saudara-saudari yang sudah menjawab ya, dipersilahkan ya. Nah, kita akan mulai dulu dari pelajaran yang ke-17. Di pelajaran 17 ini ya ada 4 pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama itu adalah jelaskan secara singkat definisi gereja Allah. Ya, jelaskan secara singkat definisi gereja Allah. Nah, untuk pertanyaan pertama ini akan dijawab oleh saudari Adi ya, saudari Adi dari Hall 7. Ya, mari dipersilakan untuk saudari Adi. Amin. Amin, puji Tuhan ya. Jadi saya coba menjawab pertanyaan-pertanyaan pertama, yaitu mengenai jelaskan secara singkat definisi gereja Allah. Sebagaimana kita tahu definisi gereja Allah di luar banyak yang tidak jelas dan tidak tepat ya, dan kita bersyukur ada definisi mengenai gereja Allah yang tepat agar kita juga dapat menjalankan kehidupan gereja yang tepat sesuai dengan definisi yang di sini dijelaskan bahwa gereja Allah adalah tubuh universal Kristus, rumah universal Allah, dan juga kerajaan Allah. Menurut Wahyu dan Teladan Perjanjian Baru, gereja adalah perhimpunan kaum beriman di dalam Kristus yang telah dipanggil keluar oleh Allah dari dunia ini. Perhimpunan ini di satu pihak dianggap sebagai rumah Allah yang hidup. Jadi, seperti tertulis di 1 Timotius 3 ayat 15 ya. Jadi jika engkau terlambat, engkau sudah tahu bagaimana engkau harus hidup sebagai keluarga Allah. Sebagai keluarga Allah tentu kita tinggal di dalam satu tempat. Lalu selain sebagai rumah Allah, gereja juga adalah tubuh organik Kristus.
adalah tubuh organik Kristus seperti dinyatakan di dalam Efesus 1 ayat 22. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus dan Dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Efesus 1:23, jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dari segala sesuatu. Jadi sebagai keluarga Allah, Allah merawat kita dengan memberikan kasih dan suplai makanannya. Dan sebagai tubuh organiknya, Tuhan ingin memiliki suatu pasangan dalam kesatuan organik Dia dengan ekspresinya. Jadi dalam hal ini, gereja adalah ekspresi Tuhan di bumi. Gereja juga adalah manusia baru sebagai ciptaan baru Allah. Gereja yang sebagai rumah Allah dan tubuh Kristus secara universal di bumi terekspresikan lewat gereja-gereja lokal. Tidak mungkin ya di bumi ada satu gereja universal yang menghimpunkan seluruh umat yang percaya. Gereja-gereja lokal ini adalah ekspresi dari satu tubuh Kristus di banyak lokal. Dan gereja lokal itu untuk menunaikan fungsi dan adalah ekspresi dari tubuh Kristus. Sebuah gereja lokal berada di satu tempat yang biasanya merupakan sebuah kota, bisa juga wilayah tertentu ya. Batas administrasi gereja itu ada di dalam batas kota itu. Jadi banyak gereja terdapat di lokasi yang berbeda-beda. Menempatkan suatu gereja dalam satu kota adalah sangat real dan cocok bagi administrasi dan fungsi gereja. Batas sebuah gereja lokal adalah administrasinya di dalam batas kota tempat gereja itu berada. Tetapi pekerjaan dan kesaksiannya tidak dibatasi oleh apapun. Jadi dalam administrasi, gereja itu adalah lokal dan otonom. Tetapi dalam semua pekerjaan ditujukan bagi kesaksian Kristus yang bersifat universal. Dengan demikian, definisi mengenai gereja yang terwujud di bumi sebagai banyak gereja lokal. Amin. Puji Tuhan. Amin. Baik, terima kasih untuk Saudari Adi ya. Pertanyaan nomor pertama ini sebenarnya adalah menjelaskan mengenai universal aspek sudah jadi tadi yang meliputi seluruh umat Allah ya yang ada di atas muka bumi ini ya, bahkan meliputi seluruh umat Allah ya, dari mulai dari kehidupan ya gereja mula-mula sampai hari ini, karena sifatnya adalah universal tadi ya. Jadi ada aspek sebagai tubuh, yaitu kemudian sebagai rumah Allah ya, dan juga sebagai kerajaan Allah. Tadi sudah dibacakan ya, sebagai rumah Allah tadi adalah di 1 Timotius 3:15. Ada satu kalimat tadi, sudahkah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah ya. Jadi keluarga Allah di sini adalah rumah Allah ya. Lalu juga kemudian Efesus 1 ya ayat 22 sampai 23. Itu adalah mengenai tubuh. Ya, gereja adalah tubuh Kristus yang universal tadi ya.
ada kalimat jemaat atau gereja yang adalah tubuhnya. Nah, saudara-saudari, gereja yang universal ini ada ekspresinya ya. Nah, ekspresinya seperti apa? Ini adalah nanti saudara-saudari yang ada di Hall 7 juga akan menjawab ya pertanyaan yang berikutnya nih, pertanyaan yang nomor 2 ya. Nah, pertanyaan nomor 2 ini bicara mengenai aspek lokalitas ya, aspek ekspresi daripada gereja yang universal itu di tiap-tiap lokal. Ini bicara mengenai tumpuan gereja ya, tumpuan gereja dan 3 unsur penting yang menyusun gereja. Nah, lebih lengkapnya silakan Saudara Arif membantu menjawab ya. Jelaskan secara singkat tumpuan gereja dan 3 unsur penting yang menyusun tumpuan gereja. Dipersilakan. Amin. Puji Tuhan. Saudari, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan secara singkat tumpuan gereja dan 3 unsur penting yang menyusun tumpuan gereja. Kalau kita ingat kemarin ya, saudara-saudari, saudara Engpo di dalam kelas sidang kelas besar, dia mengilustrasikan satu bangunan itu ada pondasi, ada tumpuan, dan ada bangunannya ya. Pondasi gereja itu adalah di 1 Korintus pasal 3 ayat 11, yaitu di sana dikatakan karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar-dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi pondasi gereja kita adalah Yesus Kristus, saudari, dan di situ juga ada tumpuan. Nah, tumpuan ini apa? Tumpuan ini adalah satu keesaan itu ya. Dari aspek gereja, yaitu aspek lokal dan universal. Tadi sudah katakan bahwa tumpuan itu ya menopang adalah bangunan ya. Tadi kalau kemarin di dalam kelas besar, misalnya universal itu bangunannya gitu ya, dan aspek lokalnya itu adalah ruang-ruang yang ada di dalam bangunannya gitu ya. Jadi ruang-ruang di dalam bangunan itu tidak mempunyai identitas masing-masing, tapi identitas itu adalah secara universal bangunan itu. Dan di situ juga dikatakan ya bagaimana tumbuhan itu terdiri dari 3 elemen yang penting gitu ya. Di sana dikatakan elemen pertama itu adalah keesaan unik tubuh universal Kristus, yaitu keesaan roh itu gitu ya. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 4 sampai 6 ya. Satu tubuh dan satu roh, bagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Saudara-saudari, oleh sebab itu kita harus menjaga keesaan roh ini gitu ya. Bagaimana kita terus mempunyai satu perasaan roh gitu ya, bahwa kita itu sebagai anggota tubuh dimanapun kita itu berada gitu ya. Dan elemen kedua adalah tumpuan unik gereja lokal, yaitu tempat gereja tadi di dalam pertanyaan pertama sudah dijawab, dibangun ya. Kalau di Indonesia mungkin terdiri satu kota, satu kabupaten ya. Ya, itu biasanya ada. Kalau di Jakarta ada gereja di Jakarta, gereja di Bogor, gereja di Bandung itu ya. Satu kota adalah satu gereja, dan itu menggunakan nama kota, saudara-saudara, yang seperti yang di dalam Wahyu kita lihat bahwa di sana dikatakan mengirim surat kepada gereja ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, atau ke Laodikia. Jadi tidak ada unsur di situ nama orang atau nama identitas. Mungkin pastornya atau penatuannya gitu ya, tapi di situ adalah nama kota gitu ya. Dan yang ketiga, saudara-saudari, elemen pentingnya adalah realitas dari roh itu gitu. Bagaimana roh itu ada realitas, tidak hanya sebagai doktrin, tapi di antara gereja-gereja lokal itu ada satu persekutuan gitu ya, membuat bahwa kita itu mempunyai satu tujuan gitu ya, satu hal yang uh, berlaku secara universal. Tadi misalnya dijelaskan bahwa secara prinsip mungkin di dalam pelaksanaannya gereja lokal mempunyai satu jam sidang yang beda, tapi secara
universal, kita misalnya membahas satu hari ini adalah bahas FKKP gitu ya. Jadi pembicaraan kita jadi apa bahan yang kita pakai itu secara universal sama. Jadi pembicaraan kita juga pembicaraan yang sama, saudara-saudari ya. Puji Tuhan, saudara-saudari, demikian pertanyaan untuk nomor 2 yang bisa saja jawab. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk Saudara Arif ya untuk jawaban pertanyaan yang kedua ya. Tadi disampaikan 3 unsur penting ya yang menyusun tumpuan gereja ya. Yang pertama sebenarnya adalah di dalam aspek batiniah ya, yaitu keesaan roh itu ya. Jadi kita ada di dalam keesaan, saudara-saudari, karena kita ada di dalam satu roh ya. Nah, bagaimana kita menjaga keesaan ini? Saudara-saudari, kita perlu ya senantiasa melatih roh kita. Meletakkan pikiran di atas roh kita agar pikiran kita juga diperbarui sehari demi sehari. Ya, di dalam pelayanan misalnya ya, di dalam kita bersekutu ya, di dalam kita berkoordinasi ya, sangat penting bagaimana kita melayani ya, terus mengingat perkara ini ya, bahwa kita ini esa karena di aspek batiniahnya ya ada roh itu yang mengesakan kita. Nah, roh itulah sebenarnya adalah esensi daripada tubuh Kristus yang unik ya. Jadi ini perlu diingat unsur yang pertama, lalu unsur yang kedua tadi sudah disampaikan juga oleh saudara kita, yaitu adalah kita berdiri di atas tumpuan lokalitas ya. Nah, kemarin di kelas besar diingatkan ya, patokannya itu adalah kota atau kota kabupaten ya, di mana di situ ada DPRD tingkat 2 begitu kira-kira ya, untuk menjelaskan ya satu kota ya. Nah, Jakarta ini kan ada Jakarta Pusat ya, Jakarta Utara, Jakarta Barat ya, Jakarta Timur ya, Jakarta Selatan ya. Tapi DPRD-nya satu, DPRD DKI Jakarta. Jadi kita ini mengambil ya cakupan itu, yaitu gereja di Jakarta yang meliputi seluruh Jakarta ya, untuk tumpuan kita ya. Lalu ada juga gereja di Bogor ya, gereja di Depok, gereja di Bandung. Jadi menggunakan tumpuan lokalitas ya. Nah, baik, yang unsur ketiga tadi juga sudah dijelaskan ya, yaitu realitas roh keesaan ya. Jadi itu adalah 3 unsur yang menjaga kita ya tetap ada di dalam keesaan. Nah, kita akan lanjut dulu ya saudara-saudari ya ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga ini adalah jelaskan secara singkat pelaksanaan gereja ya. Pelaksanaan gereja ini saudara Tommy ya akan menjawab ya. Amin. Amin. Terima kasih Saudara Eko. Ya. Amin, saudara-saudari ya. Jelaskan secara singkat pelaksanaan gereja ya. Kita mulai dari gereja itu yang tertinggi adalah gereja Allah ya. Di mana itu adalah tubuh Kristus yang adalah gereja hari ini ya. Puji Tuhan, kita semua adalah bagian-bagiannya di dalam gereja lokal ya.
Kalau saya dari hall 7, ya bagian dari hall 7. Secara pribadi, secara universal, kita semua adalah gereja Allah, di mana Kristus sebagai kepalanya hari ini ya. Sebab kita semua, saya percaya, telah dipanggil atau terpanggil ya, hati kita oleh, pertama adalah seperti firman-Nya ya, orang-orang yang mau mendengar firman Dia pasti datang kepadanya ya. Nah, situlah kita mulai dari gereja lokal ya, tadi sudah diterangkan oleh Saudara Arif ya. Gereja lokal, kalau kita adalah gereja Jakarta, cuman mungkin ada rayonnya lagi, Jakarta Timur, situlah. Cuman dalam hal gereja-gereja ini ya, dimanapun tempatnya, lokal itu berada ya, tetap adalah satu kesatuan gitu. Kadang-kadang dalam perbauran gitu, kita semua bisa merasakan kemanapun kita mungkin pergi yang sering jalan-jalan ya, kita datang ke lokal mana, bahasanya juga sama. Dalam pelaksanaan gerejanya, dalam otonomi khusus mungkin ya. Setiap daerah, setiap gereja pasti mereka punya otonom sendiri ya. Mereka menentukan untuk administrasinya bagaimana, untuk perkembangan mereka sendiri, karena setiap wilayah kan beda-beda. Tapi di sini dalam hal tadi Saudara Arif sudah bicara ya, dalam hal firman, dalam hal pembacaan mungkin ya, dalam hal menuntut Perjanjian Lama, buku FKKP dan sebagainya, kita se-Indonesia sama, satu bacaan. Harinya kita tentukan untuk sidang doa, ada sidang kelompok. Disitulah gereja-gereja lokal menjadi gereja-gereja universal, dibaurkan. Apalagi nanti kita Sabtu ada sidang pelayanan Injil Raya, dibaurkan satu dengan yang lain. Nah, istilah dalam pelaksanaan gereja ini kita dibaurkan, dan kita juga perlu dalam gereja adalah susunan di dalam hall masing-masing ya, dari penatua seperti di Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 23 ya. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Hari ini, hall kita masing-masing, ya mungkin penatuanya siapa, ada di bawahnya, pewajib, inti, mungkin koordinasi mata rantai, dan sebagainya ya. Memang ada sepertinya satu sisi gereja harus ada yang mengkoordinir. Tapi di sisi roh, kita semua adalah satu hayat. Tidak ada tingkatannya. Tapi memang dalam pelaksanaannya, kita perlu orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Tuhan yang memilih melalui mungkin rapat, penatua bersekutu. Kalau dulu kan rasul-rasul. Mereka bersatu, memilih. Nah, hari ini kita semua sedang mempraktekkan kehidupan para rasul hari ini ya. Tadi disinggung tubuh Kristus adalah setiap orang yang percaya sebetulnya. Saya mengapresiasi perkataan seorang penatua ya. Kita harus saling mengingatkan, bukan hanya dalam gereja kita saja, tapi setiap orang yang percaya, setiap gereja yang percaya kepada Trinitas Ilahi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh, itu adalah saudara-saudara kita, biarpun mereka berbeda tempatnya.
berbeda tempat ibadahnya. Tapi kita wajib untuk saling memperingatkan, saling memberitahukan kalau ada yang salah atau bagaimana. Itulah satu perbauran. Melalui perbauran ini, kita nanti bisa teruskan mungkin yang keempat, menjadi satu persekutuan, satu dengan yang lain. Agar gereja itu bisa terus maju, bukan makin terbelah ya, tapi menjadi satu tubuh yang universal, seperti yang Allah inginkan menjadi Yerusalem baru dalam FKKP minggu lalu ya. Jadi tubuh Allah itu sendiri yang bekerja bagi kita hari ini. Puji Tuhan. Silakan Saudara Eko. Amin. Baik, terima kasih Saudara Tommy ya. Tadi di dalam pelaksanaan gereja ya, saudara-saudari, ada aspek administrasi gereja ya, tiap-tiap lokal itu adalah di dalam taraf tertentu itu otonom ya. Sebagai contoh misalnya ya, dalam menentukan jadwal sidang ya, misalnya di Jakarta misalnya ya, kita sidang doa hari Selasa ya. Nah, kalau saudari pergi ke Tegal ya, ada gereja di Tegal, di sana kalau sidang doa hari Senin ya. Lalu pergi ke Depok, gereja di Depok ya, itu juga ada sidang doa hari Selasa, lalu juga ada sidang kelompok hari Jumat ya. Itu adalah contoh-contoh bagaimana gereja-gereja lokal itu otonom di dalam aspek administrasi gereja ya, mengatur ya jadwal sidang. Pemecahan roti pasti di hari Tuhan ya, tapi ada yang mulai jam 6 pagi ya, ada yang mulai jam 8, ada yang mulai jam 9 ya, ada yang mulai jam 10 ya. Itu adalah aspek administratif tiap-tiap lokal ya, tetapi itu tidak membedakan ya, karena di dalam aspek persekutuan roh ya, itu tetaplah universal. Nah, karena itu ada satu hal yang perlu menjadi latihan kita saudari, yaitu apa? Kita sering-sering berbaur ya. Nah, kita bersyukur di Indonesia ini ada sidang perbauran ya, besok bulan Desember ya, yang remaja ya ada perbauran, yang pemuda juga ada sidang perbauran ya, bahkan nasional kalau yang pemuda tanggal 23 sampai 25 Desember, lalu yang remaja tanggal 25 sampai 28 Desember. Ada juga perbauran gereja-gereja ya, wilayah 1 ada jadwalnya, wilayah 2 juga ada jadwalnya ya, wilayah 3 dan seterusnya sampai kalau di Indonesia ini dibagi 8 wilayah ya. Nah, ini melalui berbaur, saudara-saudari, kita dibawa ke dalam satu pengalaman bahwa gereja itu adalah universal ya. Ada aspek lokal, melalui berbaur kita melihat gereja itu adalah universal. Nah, satu poin lagi sebenarnya di dalam pelaksanaan gereja ini juga diurus ya, kalau di buku standar perkataan sehat ini diurus atau digembalakan atau dilayani ya oleh sekelompok penatua ya. Nah, para penatua ini sebenarnya adalah mewakili gereja. Para penatua ini juga adalah yang menerima amanat menggembalakan gereja. Nah, para penatua ini ditetapkan oleh orang-orang berkarunia yang mendirikan gereja atau para rasul ya. Nah, di satu poin yang penting di sini adalah kepenatuan di sini sebenarnya adalah bersifat korporat ya, tidak ada penatua yang individu ya. Di lokal-lokal yang ada penatua, pasti di sana penatua ini adalah korporat ya. Jadi bukan hanya satu, ada beberapa yang berkoordinasi ya bersama-sama di dalam melayani dan menggembalakan gereja. Nah, itu adalah pelaksanaan ya daripada kehidupan gereja. Baik, saudara-saudari, kita lanjutkan ya, karena waktu juga
pertanyaannya masih banyak ini. Nomor 4. Ya, nomor 4 pertanyaannya adalah jelaskan secara singkat persekutuan tubuh Kristus. Nah, ini karena waktu ya, mungkin satu orang kita beri waktu maksimal mungkin 5 menit begitu ya untuk menjawab, karena kita masih ada bab yang ke-18. Silakan Saudara Agus dari Hall 7 ya, Saudara Agus Citra, jelaskan secara singkat. Amin, Saudara Eko. Amin. Saya menjawab pertanyaan nomor 4. Dikatakan kan jelaskan secara singkat persekutuan tubuh Kristus. Sini kan persekutuan tubuh Kristus mencakup persekutuan para rasul. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya kan? Persekutuan ilahi ini mencakup setiap kaum saleh yang beriman, ya kan, dengan Allah Tritunggal. Kan? Persekutuan dalam pemulihan Tuhan, dan persekutuan bagi pemulihan Tuhan yang unik, ya kan. Di sini benar kata ya, seperti telah bicara tadi kata Kotomi kan, tubuh Kristus adalah gereja secara universal yang unik diekspresikan melalui gereja-gereja lokal, ya kan. Artinya kita dimanapun kita sama, gereja di Jakarta, ya kan, gereja di Jawa, di Bogor, semua sama, ya kan. Secara gereja saling satu dengan lainnya saling melengkapi, ya kan, saling menyunjang, saling menopang, ya kan. Biarpun jarak berjauhan, tapi tetap kita satu tubuh Kristus, ya kan. Nah, ketika kita sudah memisahkan, berarti kita sudah menjadi sekte atau suatu perpecahan, ya kan? Kita perlu kembali mengingatkan, mendoakannya, tetapi janganlah kita mengucilkannya, tapi kita belajar mendoakannya, ya kan? Supaya orang-orang itu kembali diterangi dan didapatkan, ya kan? Supaya dia kembali dipulihkan, ya kan? Nah, kita tidak berhak mengucilkan orang manapun, ya kan? Karena ketika kita mengucilkan, secara tidak langsung kita sudah memecah belah, ya kan? Tetapi kita belajar, ya kan? Bersatu satu dengan yang lainnya. Karena gereja itu adalah gereja secara universal adalah Kristus yang saling bersekutu, ya kan? Tidak terpisahkan, ya kan? Nah, penyebab pemisahan mencakup seorang yang beriman bisa dikucilkan dan dari persekutuan gereja lokal, yaitu persekutuan tubuh Kristus hanya dikarenakan 3 hal. 1, ya kan, menjadi pemecah belah, ya kan, dalam Roma pasal 16 ayat 17 dan Titus pasal 3 ayat 10, ya kan. Ini kita perlu saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Kedua, mengakibatkan perpecahan ini adalah seorang yang menjadi bidah, ya kan, mengajarkan ajaran-ajaran lain dalam 2 Yohanes pasal 7 ayat 11. Tapi kita bisa menjadi terang, ya kan, satu dengan lainnya. Ketiga, yang menyebabkan memecah belah adalah melakukan dosa kotor dan hidup di dalam dosa itu, ya kan. Kita perlu bertobat, ya kan, dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 9 sampai 13, ya kan. Tapi kita belajar untuk bertobat dan kita belajar untuk saling mendoakan. Janganlah kita mengucilkan, tapi kita belajar mendoakan dan kembali bertobat dan meninggalkan dosa-dosa kita. Karena gereja mengampuni dan menerima, kan, dalam menerima kita dalam persekutuan gereja, ya kan. Kita perlu bertumbuh satu dengan lainnya. Kenapa persekutuan tubuh Kristus adalah kita semua adalah sama, ya kan, satu dengan lainnya. Maka di dalam gereja kita perlu saling menghuni, ya kan, dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, kita saling, seperti Saudara Eko, kita perlu saling mendoakan. Gereja ini, Tekotome, gereja lokal, ya kan, setiap lokal semua tujuannya sama. Kita adalah tubuh Kristus. Kristus adalah kepala kita anggota tubuhnya, bangunan-bangunan Allah. Dalam berita FKKP minggu lalu kan menjadi Yerusalem baru. Kita adalah bangunan-bangunan Allah, tubuh-tubuh, ya kan, tempat kediaman Allah, ya kan. Biar kita saling huni, ya kan, satu dengan yang lainnya, sehingga tubuh Kristus terekspresi di dalam setiap kita. Mulia bagi nama Tuhan. Terima kasih Saudara Eko. Amin. Baik, terima kasih untuk Saudara Agus sudah membantu menjawab ya. Kita akan lanjut dulu saudara-saudari ya. Lanjut ke
pelajaran yang ke-18 ya. 18 ini membahas tentang 7 gereja ya di dalam Kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Baik, ada 4 pertanyaan ya, ada 4 pertanyaan di sini. Pertanyaan pertama, saudara-saudari ya, dari bab yang ke-18 ini adalah jelaskan secara singkat ya nama dan ciri khas dari 7 gereja dan tahap dari keberadaan mereka menurut nubuat. Ya, ini berarti cukup ini nih ya, cukup panjang karena harus menjelaskan 7 gereja ya. Saudari Yuliana ya dari Hall 22. Ya, dipersilakan. Amin. Puji Tuhan, saudari. Amin. Karena panjang. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Gereja yang pertama yaitu gereja di Efesus. Gereja di Efesus ini arti namanya yaitu yang didambakan. Artinya adalah gereja yang tetap didambakan oleh Tuhan. Tahapan nubuatnya di tahap akhir gereja semula pada akhir abad pertama. Cirinya yaitu gereja ini dikatakan sabar dan menderita karena nama Tuhan dan tidak mengenal lelah. Sehingga gereja ini Tuhan Yesus tetap didambakan oleh Tuhan, tetapi gereja ini dicela karena meninggalkan kasih yang semula. Sehingga Tuhan memperingatkan gereja di Efesus, kalau gereja di Efesus tidak bertobat, Tuhan akan mengambil kaki pelita. Tapi Tuhan berjanji bagi para pemenang, gereja di Efesus akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Gereja yang kedua yaitu gereja di Smyrna. Smyrna berarti mur atau rempah-rempah yang manis. Artinya adalah penderitaan Kristus yang manis, kesaksian Yesus. Tahapan nubuatnya adalah pada akhir abad pertama sampai awal abad keempat. Gereja ini menderita penganiayaan Kekaisaran Roma. Gereja ini cirinya yaitu dia gereja yang menderita seperti yang Kristus alami sendiri menjadi kelanjutan dari penderitaannya. Gereja ini tidak dipuji ataupun tidak dicela. Tapi Tuhan mengatakan bahwa memperingati gereja di Smyrna agar setia sampai mati, dan Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan, dan para pemenangnya tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Gereja yang ketiga yaitu gereja Pergamus, arti namanya yaitu kawin, menyeratkan persatuan dan menara yang berbenteng. Gereja ini masuk dalam perkawinan yang bersatu dengan dunia dan menjadi menara yang berbenteng tinggi seperti pohon besar dalam perumpamaan biji sesawi. Tahapan nubuat gereja Pergamus di awal abad ke-4 sampai waktu berdirinya sistem kepausan pada akhir abad ke-6. Cirinya gereja ini, meskipun gereja sebenarnya adalah keluar dari dunia, tapi gereja ini kembali ke dunia dan bahkan kawin dengan dunia yang di mata Allah adalah perzinahan rohani. Gereja ini dicela karena menganut ajaran Bileam, makan persembahan berhala, berzina dan berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Gereja ini diperingati apabila tidak bertobat, Tuhan akan memerangi dengan pedang yang ada di mulut Tuhan, dan pemenangnya akan dikaruniakan batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Gereja yang keempat, gereja Tiatira. Tiatira berarti kurban wangi-wangian atau kurban yang tak putus-putusnya. Artinya gereja ini adalah gereja yang murtad, penuh dengan kurban. Tahapan nubuatnya dari berdirinya sistem kepausan pada akhir abad ke-6 sampai pada akhir zaman gereja. Cirinya yaitu gereja ini memiliki banyak pekerjaan dan pelayanan. Gereja ini melanjutkan ajaran Bileam untuk membawa orang-orang ke dalam penyembahan berhala dan perzinahan, dan ajaran pengikut Nikolaus membangun hierarki. Gereja ini dicela karena membiarkan wanita Isabel mengajar dan menyesatkan hamba-hambanya, hamba Tuhan, supaya berzina dan makan persembahan berhala dan mengikuti seluk-beluk iblis. Tuhan memperingati Tuhan akan membalaskan kepada gereja di Tiatira masing-masing menurut perbuatannya. Para pemenangnya akan dikaruniakan Tuhan
kuasa atas bangsa-bangsa, memerintah dengan tongkat besi, dan dikaruniakan bintang timur. Gereja yang kelima adalah gereja di Sardis, artinya Sardis adalah yang tersisa atau restorasi. Arti nama ini gereja di Sardis adalah gereja Protestan dari zaman reformasi sebagai reaksi Allah terhadap gereja yang murtad. Tahapan nubuatnya ini sejak gerakan reformasi pada awal abad ke-16 sampai pada kedatangan kembali Kristus. Cirinya yaitu gereja ini dianggap oleh kebanyakan orang ini hidup, tetapi Tuhan mengatakan bahwa ia mati. Gereja ini dicela karena tidak satu pun dari pekerjaannya didapati sempurna di hadapan Allah. Gereja ini diperingati bahwa Tuhan akan datang seperti pencuri, dan para pemenangnya Tuhan tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Gereja yang keenam yaitu gereja di Philadelphia. Philadelphia berarti kasih persaudaraan. Artinya adalah kehidupan gereja yang tepat yang dipulihkan oleh para saudara yang dibangkitkan Tuhan di Inggris. Ini adalah reaksi Allah terhadap gereja Sardis yang mati. Tahapan nubuat ini pada pemulihan kehidupan gereja yang wajar dari awal abad ke-19 sampai penampakan Tuhan kali kedua. Cirinya, gereja Philadelphia memelihara firman Tuhan meskipun kekuatannya tidak seberapa, tidak mempedulikan tradisi, hanya memperhatikan firman Allah dan tidak menyangkal namanya. Gereja ini dipuji karena menuruti firman-Nya. Karena gereja Philadelphia kembali kepada firman yang murni dari semua bidah dan tradisi, serta peninggian nama Tuhan dengan meninggalkan setiap nama denominasi yang lain. Peringatannya, Tuhan memperingati bahwa Tuhan akan datang segera. Peganglah terus apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Di gereja di Philadelphia, Tuhan juga memanggil para pemenangnya untuk dijadikan tiang di dalam bait suci Allahku, dan tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku dan namaku yang baru. Gereja yang ketujuh, yaitu gereja di Laodikia. Arti nama Laodikia adalah opini, keputusan orang-orang atau kaum awam. Artinya adalah gereja ini, gereja yang dipulihkan, tetapi telah merosot. Tahapan nubuatnya adalah dari akhir abad ke-19 sampai kembalinya Tuhan. Cirinya adalah gereja yang dipulihkan menjadi merosot, suam-suam kuku, tidak dingin atau panas. Gereja di Laodikia bermegah akan kekayaan-kekayaannya, terutama dalam pengetahuan akan doktrin-doktrin, tidak sadar bahwa ia miskin di dalam hayat, buta dalam penglihatan, dan telanjang dalam perilaku. Gereja ini dicela karena suam-suam kuku, tidak dingin atau panas. Sebagai peringatan, Tuhan akan memuntahkan gereja di Laodikia yang suam-suam kuku, dan Tuhan meminta gereja Laodikia untuk membeli emas yang telah dimurnikan dalam api, pakaian putih, dan minyak untuk melumas mata. Tuhan bahkan berdiri di depan pintu gereja dan mengetuk. Dan para pemenangnya, Tuhan berjanji akan didudukkan bersama-sama dengan Tuhan di atas tahtanya. Puji Tuhan. Baik, terima kasih untuk Saudari Yuliana ya, menguraikan dengan lengkap mulai dari gereja di Efesus sampai di gereja di Laodikia ya. Kita akan fokus di dua gereja, yaitu gereja di Philadelphia dan gereja di Laodikia ya. Untuk gereja di Philadelphia ada pertanyaan demikian. Jelaskan secara singkat aspek-aspek positif ya dari gereja di Philadelphia dan hubungannya dengan pemulihan Tuhan. Lalu mengenai gereja di Laodikia, pertanyaan nomor 3, peringatan macam apa yang seharusnya kita terima dari keadaan gereja di Laodikia? Nah, kita jawab dulu pertanyaan yang kedua dan ketiga. Pertanyaan kedua adalah Saudara Debet, pertanyaan nomor 3 adalah Saudara Hotman. Dipersilakan untuk Saudara Debet. Amin. Puji Tuhan, saudari. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 ya. Jelaskan secara singkat aspek-aspek positif dari gereja di Philadelphia dan hubungannya dengan pemulihan Tuhan. Ya, puji Tuhan ya. Kita tahu bahwa gereja atau
dalam bahasa Yunani-nya ya. Philadelphia itu berarti kasih persaudaraan ya. Di sini juga dikatakan sebagai tanda gereja di Philadelphia melambangkan kehidupan gereja yang tepat. Ya. Nah, kita melihat di sini ya di Wahyu 3 ya, secara khusus membahas mengenai gereja di Philadelphia. Wahyu 3 ayat 8b ya. Itu Tuhan Yesus mengatakan kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku. Puji Tuhan ya. Ini kita bisa melihat ya, merupakan ciri khas yang luar biasa ya dari kehidupan gereja di Philadelphia ya. Memelihara firman Tuhan. Bahkan dijelaskan juga bahwa menurut sejarah ya, tidak ada orang Kristen yang lainnya yang memelihara firman Tuhan seketat orang-orang yang ada di Philadelphia. Ya puji Tuhan, ini menjadi contoh, jadi teladan ya bagi kita hari ini ya, supaya kita pun juga memiliki seperti yang dimiliki oleh gereja di Philadelphia ini ya, yang memelihara firman Tuhan. Jadi di sini juga kita bisa melihat bahwa gereja di Philadelphia ini adalah gereja yang dipulihkan. Tidak mempedulikan tradisi, ia memperhatikan firman Allah. Ya. Sungguh kita diterangi ya melalui berita malam ini ya, yang kita baca ya, yang kita bahas bersama-sama. Lalu di Wahyu 3 ayat 8 juga ya, kita bisa melihat bahwa Tuhan juga mengatakan bahwa gereja di Philadelphia tidak menyangkal namanya. Ya, selain memelihara firman Tuhan, juga gereja di Philadelphia ini tidak menyangkal namanya. Puji Tuhan ya, bahwa gereja yang dipulihkan bukan hanya kembali kepada firman Tuhan dengan penuh ya, melainkan juga telah meninggalkan semua nama lain selain nama Tuhan Yesus Kristus ya. Gereja yang dipulihkan mutlak milik Tuhan dan tidak memiliki hubungan apapun dengan denominasi manapun atau nama-nama apapun ya. Nah, ini yang kita bisa lihat ya dari gereja di Philadelphia ini ya. Amin ya, puji Tuhan saudari. Amin. Kita lanjut dulu ke nomor 3 ya. Peringatan ya, peringatan macam apa yang seharusnya kita terima dari keadaan gereja di Laodikia. Saudara Hotman dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Eko. Puji Tuhan, saudara-saudari. Kalau tadi pertanyaan nomor 2, kita bisa melihat aspek-aspek positif ya dari gereja di Philadelphia. Dan hari ini kita melihat peringatan apa saja yang seharusnya kita terima dari keadaan atau kondisi gereja di Laodikia. Jadi kita bisa melihat apa yang tadi dijelaskan oleh saudari kita tadi, saudari Lia, sangat baik ya, bahwa di kitab Wahyu pasal 2, pasal 3 di sana ada dibentangkan ya mengenai 7 gereja ya di Asia Kecil, dan 3 gereja terdahulu yaitu Efesus, Smyrna dan Pergamus itu sudah berlalu, dan 4 gereja yang terakhir yaitu Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia ini akan tetap ada sampai kedatangan Kristus kali kedua. Hari ini kita bersyukur kita telah dibentangkan bukan saja jalan kita masing-masing yang harus kita tempuh, tapi juga Allah telah menetapkan jalan gereja yang seharusnya kita tempuh. Jadi ketika kita melihat berita ini, sungguh kita bersyukur ya, bahwa di sini bukan saja ada satu ujian dari Tuhan, tapi juga ada satu peringatan khususnya di Laodikia,
dari arti katanya tadi juga sudah dijelaskan ya, bahwa Laodikia dari bahasa Yunani, di sana ada dua kata ya, lau artinya awam atau orang biasa, dan dikia artinya adat istiadat atau opini ataupun pendapat. Jadi kita bisa melihat artinya Laodikia artinya adalah adat istiadat agamawan atau opini dari orang-orang awam ya. Jadi kita bisa melihat bahwa peringatan yang diberikan kepada gereja di Laodikia, kalau di Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22, dan juga kalau kita memiliki Alkitab versi pemulihan, dan saya percaya kita memiliki semua, di sana sangat baik ya dijelaskan ya, bagaimana peringatannya adalah bahwa yang pertama, gereja di Laodikia ini adalah menggunakan opini, menggunakan pendapat. Ini harus menjadi suatu peringatan bagi kita semua hari ini yang sudah menempuh kehidupan gereja. Yang berikutnya, di sana juga dikatakan suam-suam kuku di ayat yang ke-16 ya. Jadi dia tidak panas, tidak dingin. Di situ dijelaskan bahwa mereka akan kehilangan kenikmatan atas Kristus ya, terhadap gereja ya. Nah, ini satu peringatan kepada kita bahwa pentingnya kita terus memiliki roh yang membara, roh yang menyala-nyala, mengasihi Tuhan, dan juga mengasihi gereja. Kemudian peringatan berikutnya adalah kita jangan bermegah atas pengetahuan atau doktrin yang kita terima hari ini. Artinya kita jangan sombong, kita jangan angkuh. Di sini memberitahu kita bahwa ini akan membuat kita akhirnya menjadi orang yang menggunakan opini. Artinya kita akan menjadi Philadelphia yang jatuh, Philadelphia yang merosot. Jadi Laodikia ini bisa dikatakan adalah Philadelphia yang merosot. Jadi syukur kepada Tuhan, kita diberikan peringatan ini, kita diberitahu dengan jelas ya. Jadi di sana dikatakan juga di ayat yang ke-17 ya, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Oh Tuhan Yesus, semoga hari ini di dalam aspek pelaksanaannya, di tengah-tengah kita sering mengatakan bahwa kita gereja kasih persaudaraan. Saudara-saudari, tapi dari buku ortodoksi gereja yang saya lihat di sini, ketika kita mengatakan bahwa kita ini adalah gereja pemulihan Tuhan, ketika kita mengatakan bahwa kita ini gereja kasih persaudaraan, sesungguhnya kita telah merosot, saudara-saudari. Hari ini, saudara-saudari, ketika membaca ini tadi saya mempertimbangkannya lagi di hadapan Tuhan, gitu ya. Biarlah ketika pujian itu datang, biarlah ketika yang baik itu datang, biarlah itu berasal dari diri Tuhan sendiri. Jadi di sini dikatakan bahwa siapa saja yang mengatakan bahwa dirinya adalah Philadelphia, orang itu sudah tidak seperti Philadelphia lagi. Jadi, saudara-saudari, ketika kita melihat di sini bahwa teguran Tuhan ya kepada gereja di Philadelphia ini sangat keras ya, bahkan lebih keras daripada yang terjadi di Tiatira dan di Sardis ya. Tapi hari ini kita semoga Tuhan semakin mendorong kita, membawa kita untuk terus menjadi bejana yang terbuka. Kita menjadi orang-orang yang mau diperlengkapi, menjadi orang yang mau disusun ulang, sehingga kita bisa bekerja sama dengan
dengan Tuhan di dalam penggenapan ekonomi ilahinya. Jadi puji Tuhan saudara-saudari buat peringatan-peringatan yang diberikan kepada kita ya. Semoga ini sekali lagi kita minta belas kasihan Tuhan. Semoga kita tidak bermegah, padahal kita sesungguhnya melarat. Sesungguhnya kita ini malang. Sesungguhnya ini kita telanjang. Sesungguhnya ini kita miskin, gitu ya. Jangan kita bermegah, ya. Sesungguhnya ini kita buta, gitu ya. Oh, semoga Tuhan memberikan kita belas kasihan, sehingga kita terus belajar membayar harga untuk terus senantiasa membeli kebenaran, sehingga kita bisa disusun dengan kebenaran dengan tepat, sehingga kita memperhidupkan satu jalan gereja yang normal dan tepat ya, sampai kedatangan Kristus kali kedua. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Eko. Puji Tuhan saudara-saudari. Amin. Baik, silakan Saudara Rian sekaligus sebagai penutup ya, karena ini terakhir, pertanyaan terakhir. Gereja macam apakah yang akan tetap tinggal sampai Tuhan datang kembali? Dipersilakan. Amin. Puji Tuhan ya, saudara-saudari. Pertanyaan keempat, gereja macam apakah yang akan tetap tinggal sampai Tuhan datang kembali? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya kembali mengucap syukur pada Tuhan ya, bahwa di dalam Wahyu 2 dan 3 ini berbicara tentang 7 gereja di Asia Kecil. Itu melambangkan 7 gereja lokal ya, karena di tiap 7 gereja itu melambangkan kota ya. Ada gereja Efesus, gereja Smyrna, gereja Pergamus, gereja Tiatira, kemudian gereja Sardis, Philadelphia maupun Laodikia itu melambangkan kota ya. Suatu kota ada satu melambangkan gereja lokal ya. Nubuat tentang 7 gereja yang kita baca di dalam kitab Wahyu itu berbicara tentang nubuatnya, menjelaskan tentang ada satu masa atau tahapan perjalanan yang telah dan akan dilalui oleh gereja. Dan kita tahu gereja adalah hasrat hati Allah ya. Tuhan mau datang untuk membangun gereja, untuk menjadi tempat kediamannya. Jadi kita bersyukur bahwa sampai Tuhan datang kembali ini, yang untuk bisa mendatangkan Tuhan kembali yang kedua kali, justru adalah gereja. Ya, tadi ada pertanyaan bahwa gereja macam apa yang akan tetap tinggal sampai Tuhan datang kembali. Dan kita tahu dari perjalanan gereja ini, ada gereja Efesus, gereja yang mula-mula mereka kehilangan kasih yang semula ya. Walaupun banyak pekerjaan mereka lakukan, tapi mereka kehilangan kasih yang semula. Ini makanya Tuhan menegur dan menyuruh gereja di Efesus ini bertobat. Kemudian gereja di Smyrna itu gereja yang mengalami penderitaan, kemudian karena ada dia menderitakan penganiayaan oleh kekaisaran Roma. Kemudian gereja di Pergamus tadi sudah digambarkan gereja yang kawin dengan dunia melalui Konstantin ya, yang menerima Kristenan pada awal abad keempat. Jadi dari abad pertama sampai abad keempat, penandas dari abad keempat sampai abad ke-6 itu muncul gereja Tiatira ya. Dan ini melambangkan satu kekristenan tertentu yang masih ada sampai hari ini. Kemudian ada gereja di Sardis, itu melambangkan gereja Protestan yang dimulai dari gerakan reformasi oleh Martin Luther ya, pada abad ke-16 sampai dengan saat ini masih ada gereja ini. Kemudian gereja di Philadelphia melambangkan gereja kasih persaudaraan, yaitu pemulihan kehidupan gereja yang normal dan yang tepat atau yang sejati dari abad 19 sampai dengan Tuhan datang kembali yang kedua kali ya. Kemudian tadi dibahas ada gereja di Laodikia, itu gereja yang merosotnya. Nah, dari 7 gereja ini ada satu yang Tuhan puji, ada satu yang Tuhan tidak puji, juga Tuhan tidak cela, tapi ada 5 gereja yang Tuhan menyuruh mereka bertobat. Nah, kita ada di mana? Ini pertanyaan pentingnya. Nah,
kita ada di mana. Jadi kita perlu berada di tempat yang tepat, yaitu di dalam gereja pemulihannya. Nah, kita bersyukur hari ini kalau kita dipulihkan, artinya Tuhan mau kita menjadi seperti gereja di Philadelphia, yang ada 3 ciri ya. Mereka walaupun kekuatan tidak seberapa, tetapi mereka memelihara firman Tuhan dan mereka tidak menyangkal nama Tuhan. Ini ciri gereja di Philadelphia. Nah, kita bersyukur. Dari 7 gereja ini, 3 gereja yang pertama memang secara fisik sudah nggak ada. Itu gereja Efesus, gereja di Smyrna, dan gereja di Pergamus secara fisik sudah tidak ada lagi. Tetapi di dalam prinsip-prinsip masih ada sampai hari ini. Prinsip-prinsipnya. Kehilangan kasih semula, penderitaan, kawin dan dunia, masih ada prinsip-prinsipnya terjadi di dalam gereja-gereja hari ini, di zaman ini. Tetapi secara fisik yang masih ada itu adalah gereja di Tiatira, yaitu di lambungan gereja Katolik. Kalau tidak, saudara kita menjelaskan begitu gamblang. Kemudian ada gereja Sardis, itu melambangkan gereja di gereja reformasi atau Protestan. Kemudian gereja Philadelphia ada gereja kasih persaudaraan, yaitu gereja yang dipulihkan. Dan terakhir gereja yang merosot itu Laodikia. Nah, ini yang 4 ini yang masih secara fisik masih ada sampai Tuhan datang kembali. Nah, pertanyaannya, mau nggak kita berada di dalam gereja yang menang? Ya, gereja yang menang itu adalah gereja kasih persaudaraan tadi. Mereka menjadi tiang di dalam bait Allah dan tidak akan keluar dari sana. Nah, ini adalah gereja pemenang. Nah, beban dari berita 7 gereja ini, kita harus benar-benar meminta roh hikmah dan wahyu. Kita hari ini kalau sudah ada di dalam gereja pemulihan, kita harus menjadi gereja dari pemenang. Saudara Lee mengatakan, kalau kamu menjadi manusia, hidup di atas muka bumi ini, kamu harus menjadi orang Kristen. Itu pertama dikatakan. Tetapi kalau kamu sudah menjadi orang Kristen, Saudara Lee mengatakan, kamu harus menjadi orang Kristen di dalam pemulihan. Nah, yang ketiga, Saudara Lee mengatakan, kalau kamu sudah ada di dalam gereja pemulihan, kamu harus bertumbuh, matang dalam hayat dan berfungsi. Sehingga kamu bisa menjadi orang yang berpeluang untuk menjadi pemenang. Nah, hari ini kita bersyukur, kalau kita sudah melihat ini, kita baik-baik menempuh kehidupan gereja. Karena kehidupan gereja adalah rumah makan rohani kita, benteng tempat kita berlindung, rumah sakit rohani kita, juga rumah sekolah rohani kita. Nah, kalau kita tidak baik-baik menempuh hidup gereja sebagai benteng tempat kita berlindung, Allah mau tidak bisa menguasainya, Matius 16 ayat 18, dan menjadi rumah makan rohani kita yang kita perlu makan minum Tuhan lebih banyak, menjadi tempat rumah sakit rohani kita. Kalau kamu kuat, kamu harus hidup gereja, apalagi kalau lemah. Jadi gereja itu tempat rumah sakit rohani kita. Dan dia juga tempat kita dilatih dan dididik supaya kita dibangun. Nah, inilah kita baik-baik melihat 7 gereja ini, kita berada di mana, dan kalau kita berada di situ, kita baik-baik menempuh kehidupan gereja, jadi orang Kristen yang bertumbuh, sampai matang dalam hayat, berjaga-jaga dan bersiap sedia untuk menantikan kedatangan Tuhan, supaya kita seperti 5 gadis yang bijaksana, dan seperti hamba setia dan rajin, supaya kita menjadi pemenang-pemenang. Puji Tuhan. Ini yang bisa saya bagikan. Tuhan memberkati. Baik, puji Tuhan, saudara-saudari ya, kita akan menutup sesi belajar bersama kita ya di kelas kecil ini. Kita hari Sabtu akan bertemu ya di sidang penuaian Injil Raya pukul 17 sampai pukul 19 ya. Ini kelihatannya, oh ya ini Jaksel akan ke Hall 15 ya, titik Hall 15, Jaktim akan ke Hall 3, juga Jakpus pasti Jakut ya, Jakarta Utara juga akan ke Hall 3. Jadi mari kita dukung saudara-saudari untuk sidang ini, kita pastikan semua peserta pelatihan diaken nasional ikut hadir. Terbaik kita bisa membawa ya teman-teman Injil kita untuk mendengar
berita Injil ya, berkoordinasi agar mereka juga bisa melalui pemberitaan Injil gereja, mereka bisa diselamatkan ya. Percaya memberi diri dibaptis pada hari itu pasti akan menjadi satu sukacita bagi kita, bagi seluruh kaum saleh di dalam gereja ya. Kita berdoa saudara ya. Tuhan, kami bersyukur malam ini kami sekali lagi melihat, oh Tuhan, bagaimana kami menempuh satu hidup gereja secara praktis di atas tumpuan keesaan. Tuhan, kami berdoa agar kami di dalam pelayanan kami juga terus Tuhan, oh Tuhan, ada di dalam keesaan roh itu. Berdoa untuk Sabtu ini ada sidang penuaian Injil Raya gereja di Jakarta. Yang berdoa agar pada hari itu tuayan dipersembahkan kepada Tuhan. Oh Tuhan, menjadi sukacita. Tuhan bagi segenap kaum saleh juga hadir untuk mendukung sidang penuaian Injil Raya ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Baik, kita boleh memberi salam saudara-saudari yang hadir pada malam ini. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus berkati. Amin. Sampai ketemu hari Sabtu. Berkati. Ya, sampai ketemu hari Sabtu. Tuhan Yesus berkati. Ya. Saudara-saudari. Oke, saya end meeting ya, saudari. Ya. Amin. Tuhan. Tuhan.